Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pandi dengan NIM 5203230008. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, dari Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan presentasikan tugas saya dari mata kuliah Instalasi Listrik dan Iluminasi, yaitu tentang perencanaan instalasi suatu bangunan. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Adi Sutopo MPD MT dan Bapak Rizky Azmi Lubis SPD MT. Nah, kemudian langsung saja. Yang pertama yaitu definisi instalasi listrik. Instalasi listrik itu sendiri adalah saluran listrik beserta gawai maupun peralatan yang terpasang baik di dalam maupun di luar bangunan untuk menyalurkan arus listrik. Rancangan instalasi listrik harus memenuhi ketentuan PUIL 2000 dan peraturan yang terkait dalam dokumen seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan peraturan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dasar instalasi listrik. Yang pertama yaitu keamanan. Secara kelistrikan tidak membahayakan makhluk hidup dan barang-barang saat terjadi problem pada suatu instalasi listrik. Yang kedua yaitu keandalan, yang apabila sebuah rancangan instalasi mengalami problem atau masalah, maka dengan waktu yang singkat pengaman bekerja untuk menghindari kerusakan yang ada pada sebuah instalasi. Yang ketiga yaitu ketercapaian. Yang dimaksud adalah pemasangan peralatan instalasi yang mudah dijangkau oleh penggunaan dan di dalam pengoperasian alat-alat tersebut juga mudah dan dapat dijangkau oleh konsumen. Yang keempat yaitu ketersediaan. Yang dimaksud ketersediaan ini adalah kesiapan suatu instalasi melayani kebutuhan baik budaya, gawai, maupun perluasan instalasi yang mencakup spare dari suatu instalasi, peralatan yang digunakan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu ekonomis. Yang dimaksud ekonomis adalah biaya yang dikeluarkan untuk instalasi harus sehemat mungkin. Karena besarnya biaya saja tidak selalu menjamin mutu suatu instalasi. Namun, walaupun demikian, mutu peralatan tetaplah menjadi perhatian utama. Yang keenam yaitu keindahan. Yang dimaksud adalah pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang posisi peralatan listrik tidak sesuai pada tempatnya. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen utama instalasi listrik. Yang pertama yaitu lampu. Sebagai komponen utama penerangan yang menghasilkan cahaya. Yang kedua yaitu saklar, berfungsi memutus dan menghubungkan rangkaian. Yang ketiga yaitu kabel untuk mengalirkan arus listrik. Yang keempat yaitu MCB atau MCCB untuk memutus arus jika terjadi gangguan listrik. Selanjutnya yaitu yang kelima ada stop kontak yang digunakan untuk menyediakan titik-titik listrik tambahan yang dapat menyembuhkan lampu. Yang keenam ada panel yang berfungsi membagi arus dari sumber daya ke berbagai titik instalasi. Yang ketujuh yaitu ada grounding untuk mencegah terjadinya bahaya listrik. Yang kedelapan adalah pipa PVC untuk melindungi kabel dari kerusakan fisik dan menjaga kerapian instalasi. Selanjutnya yaitu ada fitting sebagai dudukan lampu yang menghubungkan lampu dengan jaringan listrik. Kemudian ada ELCB, alat pengaman dari kebocoran listrik. Dan ada TIDAS, yaitu sebagai wadah penyambung untuk menyimpan sambungan kabel. Kemudian ada kotak MCB berfungsi untuk menempatkan MCB ataupun saya ulangi, ada TIDAS sebagai wadah penyambung yang menyimpan sambungan kabel. Kemudian ada kotak MCB yang berfungsi untuk menempatkan MCB ataupun ELCB agar lebih rapi.
Kemudian yaitu selanjutnya ada jenis-jenis lampu. Yang pertama lampu pijar merupakan jenis lampu yang menggunakan filamen kawat yang dipanaskan untuk menghasilkan cahaya. Lampu ini cocok digunakan untuk tempat yang memerlukan pencahayaan yang hangat. Yang kedua yaitu ada lampu LED, merupakan lampu teknologi baru yang menggunakan dioda untuk menghasilkan cahaya. Lampu ini cocok digunakan di rumah, perkantoran, sekolah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada lampu sodium, merupakan jenis lampu yang menggunakan gas sodium untuk menghasilkan cahaya. Lampu ini biasanya digunakan untuk pencahayaan di jalan. Yang keempat adalah lampu halogen, merupakan jenis lampu yang menggunakan filamen kawat yang dipanaskan untuk menghasilkan cahaya. Namun, menggunakan gas halogen untuk meningkatkan efisiensi cahaya. Biasanya lampu ini digunakan di galeri seni, mall, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada jenis kabel yang digunakan. Jenis kabel yang digunakan itu biasanya NYE. Kabel NYE tersendiri adalah kabel dengan inti yang terbuat dari bahan tembaga tunggal yang dilapisi bahan isolator PVC satu lapis. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk instalasi di perumahan dan instalasi kabel udara. Jika ingin menggunakan kabel NYA, sebaiknya dilengkapi dengan pelindung pipa PVC. Selanjutnya yaitu ketentuan yang diperlukan dalam instalasi listrik. Yang pertama yaitu penggunaan warna isolasi penghantar arus. Fasa R berwarna merah, fasa S berwarna kuning, fasa T berwarna hitam, fasa N berwarna biru, dan grounding PE berwarna hijau, loreng kuning. Nah, yang kedua yaitu kotak-kotak harus dipasang pada dinding kurang lebih 1,2 meter di atas permukaan lantai. Yang ketiga, saklar harus dipasang pada dinding sekurang-kurangnya 1,2 meter di atas permukaan lantai. Nah, mengapa kotak-kotak dan saklar ini harus dipasang lebih setinggi 1,2 meter? Karena agar tidak membahayakan ketika ada anak-anak, bisa jadi kotak-kotak atau saklar ini dimainkan oleh anak-anak. Jadi kita pasang lebih tinggi, lebih dari 1 meter. Selanjutnya yaitu konsep dan satuan penerangan. Dalam sistem penerangan terdapat beberapa konsep dan satuan penerangan yang digunakan untuk menentukan banyak dan kekuatan cahaya yang digunakan. Yang pertama yaitu flux cahaya, yaitu sumber cahaya yang memancarkan sinar ke segala arah yang berbentuk garis-garis cahaya. Satuan flux cahaya adalah lumen. Yang kedua yaitu intensitas cahaya, yaitu flux cahaya per satuan sudut ruang yang dipancarkan ke suatu arah yang ditentukan. Satuan yang digunakan adalah kandela. Yang ketiga yaitu iluminasi, adalah tingkat pencahayaan pada suatu area. Iluminasi dapat diukur dalam satuan lux. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah titik cahaya pada suatu ruangan. Yang pertama yaitu fungsi ruangan. Ya, artinya setiap macam penggunaan ruangan mempunyai kebutuhan kuat penerangan yang berbeda-beda. Yang kedua, ukuran ruangan. Semakin besar ruangan, maka kebutuhan kuat penerangan juga semakin besar. Yang ketiga yaitu keadaan dinding atau faktor refleksi. Nah, faktor refleksi ini yaitu warna cat dinding sangat mempengaruhi pencahayaan pada ruangan, apakah memantulkan atau menyerap dari cahaya itu sendiri. Selanjutnya yaitu ini rangkaian instalasi listrik rumah sederhana, di mana di sini ada teras, ada ruang tamu, ada kamar tidur 1, ada kamar tidur 2, ada ruang keluarga, ruang makan atau dapur, ada kamar mandi dan teras belakang. Dan gambar yang sebelah kanan itu bisa kita lihat tanda ini berarti lampu ya, lampu teras, ini lampu ruang tamu, lampu kamar 1, lampu kamar 2, lampu ruang keluarga, lampu ruang makan, dapur, ini lampu teras belakang, dan ini adalah lampu dari kamar mandi. Selanjutnya yaitu tabel iluminasi pada rumah sederhana itu. Pada ruang tamu, pencahayaannya itu sebaiknya 150 lux. Pada ruang makan atau dapur 250 lux, pada ruang keluarga 150 lux,
pada teras 60 lux, pada kamar tidur 250 lux, pada kamar mandi 250 lux. Selanjutnya yaitu jumlah beban rangkaian instalasi dan iluminasi pada rumah sederhana yang tadi sudah disketsakan. Nah, yang pertama yaitu lampu dengan daya 17 watt sebanyak 16 biji. Yang kedua yaitu lampu 13 watt 2 biji, televisi dengan daya 150 watt 1 biji, kulkas dengan daya 80 watt 1 biji, setrika dengan daya 250 watt 1 biji, mesin air dengan daya 250 watt 1 biji. Nah, dan didapatlah jumlah dayanya itu adalah 858. Jadi daya yang diperlukan itu adalah 588 watt. Daya yang dipasang pada rumah sederhana ini yaitu 900 watt. Terima kasih telah menonton presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.